Mulai nggih, Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Priska. Biasanya dipanggil Ani nggih. Jadi saya di sini sebagai tenaga promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu yang bertugas untuk mengedukasi, memberikan penyuluhan, mencegah penyakit, gitu. Oke. Ini kita mulai nih. Hari ini temanya pedoman pengelolaan pikiran dan pengaruhnya terhadap penderita diabetes mellitus. Jadi apakah enten hubungan nih kira-kira pikiran sama sakitnya ibu-ibu semua ini, apakah ada hubungannya atau enggak, hubungannya pripun gitu ya. Jadi kita belajar bersama. Jadi yang pertama, latar belakangnya kenapa ini penting. Seperti yang kita tahu ibu-ibu nggih, diabetes mellitus itu kan penyakit yang kronis. Penyakit kronis itu penyakit yang menahun nggih. Jadi boten kados batuk pilek yang diobati sembuh nggih. Jadi ini penyakit yang bisa berlangsung lama gitu ya, bertahun-tahun. Mungkin juga sebenarnya ibu-ibu sudah dari lama juga nggih, tapi ternyata baru dicek atau baru tahu atau baru ada keluhan, terus ternyata divonis sakit diabetes mellitus gitu. Terus penyakit ini ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi normal nggih. Kalau GDS seharusnya normalnya segini, ternyata ibu begitu cek hasilnya tinggi 200, 300 seperti itu gitu ciri-cirinya. Terus selain glukosa darah juga yang lebih normal, terus ada juga gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan kekurangan hormon insulin. Jadi menyebabkan metabolisme protein, lemak, dan karbohidratnya terganggu. Terus yang selanjutnya ibu-ibu, kita tahu juga diabetes itu kan penyakit yang sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Jadi kalau ibu-ibu mengonsumsi obat itu tujuannya untuk mengendalikan gula darahnya supaya tidak naik turun drastis gitu, supaya stabil di angka yang normal. Jadi tidak ada kerusakan organ, tidak ada penurunan kesehatan ibu-ibu semua. Jadi kita sekarang bisanya hanya menjaganya menjadi ibu-ibu supaya tidak lebih parah, supaya tidak menyebabkan gangguan dan kerusakan organ. Selanjutnya diabetes ini selain mengganggu fisiologis, selain mengganggu organ-organ penderita diabetes, juga bisa mengganggu psikologis ibu-ibu. Jadi mungkin ibu merasa depresi atau merasa stres gitu ya. Terus ini disebabkan karena kenyataan yang harus diterima oleh penyandang diabetes. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, sampai sekarang belum ada obat untuk menyembuhkan, itu belum ada, hanya untuk mengontrol. Terus harus berdampingan dengan penyakit ini selamanya gitu ya Bu ya. Jadi karena belum ada obatnya itu tadi, belum bisa sembuh, jadi harus berdampingan selamanya. Berdampingan itu artinya kita bisa menerima, kita bisa mengerti supaya ini tidak membahayakan kesehatan ibu. Dan juga membutuhkan pengobatan yang seumur hidup Jadi ibu-ibu ini sudah baik jadi setiap bulan dicek kadar gulanya, obatnya tidak pernah putus gitu. Itu sudah merupakan langkah yang baik. Juga harus harus merubah pola hidup dan pola makan yang drastis. Misal ibu-ibu sebelumnya kalau makan apa aja gitu mawon, terus dalam jumlah yang semaunya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan harus dirubah ibu
pertama yang disampaikan Mbak Ratri itu tentang diet diabetes. Itu ada 3 ya patokannya ya, yang harus diperhatikan itu jenisnya, jumlahnya, dan juga jadwalnya. Jenisnya, ibu-ibu harus makan makanan yang pasti yang sehat ya, terus dengan pedoman setengah piring itu sayur dan buah, seperempat piring itu protein, terus seperempat lainnya itu karbohidrat dari biji-bijian utuh, kados beras, gandum gitu ya. Terus yang kedua, jumlahnya. Nah, mungkin dulu ibu-ibu kan bisa makan dengan jumlah yang terserah gitu ya, mau sampai kekenyangan, mau sampai dulu kan mungkin seperti itu. Tapi setelah menderita diabetes harus diatur ya, jumlahnya itu jangan sampai kenyang sekali, jangan sampai kelaparan sekali ya. Jadi ibu-ibu bisa menakar sendiri ke kapasitas lambungnya ya. Jadi tidak terlalu kenyang, juga tidak terlalu lapar gitu. Terus yang ketiga yang harus diperhatikan juga jadwalnya ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu merasa oh saya menderita diabetes nih, jadi saya harus stop, jadi saya harus nggak makan karena takut gula darahnya naik gitu. Itu tidak boleh ya, karena selain menderita diabetes itu selain yang berbahaya, selain gula darah tinggi juga gula darah yang terlalu rendah, nah itu berbahaya juga ya Bu ya. Jadi jadwalnya harus teratur itu di jam yang sama ya ibu-ibu ya. Misal setiap pagi jam 7 ya besok jam 7 lagi, siangnya harus makan siang ya besok harus makan siang, sorenya harus makan sore ya harus makan sore. Selain 3 waktu makan besar ini, boleh juga diselingi sama 2-3 selingan makanan ya, makanan kecil, makanan ringan gitu ya. Tapi tentu saja tadi ya diperhatikan jenis makanan yang boleh tadi ya dibatasi gitu. Dari kenyataan tadi ya, harus berdampingan dengan diabetes seumur hidup, harus minum obat seumur hidup, perubahan pola makan, perubahan pola hidup itu bisa menyebabkan guncangan psikologis ya ibu ya, bisa itu menyebabkan stres gitu ya, cemas, takut, apalagi mungkin yang dirasakan ibu ya, cemas, takut, kayak ini gitu ya, itu bisa menyebabkan gonjangan psikologis. Nah, gonjangan psikologis ini menyebabkan munculnya berbagai reaksi seperti sikap menyangkal. Jadi banyak penderita diabetes itu yang menyangkal bahwa oh nggak mungkin nih aku diabetes, mungkin pas dicek itu pas tinggi aja gitu. Mungkin ada beberapa yang seperti itu ya awal-awalnya. Itu salah satu tanda bahwa ibu ada goncangan psikologis ya, menyangkal. Nggak mungkin gitu. Terus bahkan ada beberapa pasien diabetes yang memerlukan waktu sampai beberapa tahun untuk sadar bahwa ini saya sakit DM nih, jadi saya harus berobat. Itu ada juga penderita DM yang harus tunggu beberapa tahun dulu baru mau menerima dan mau cari pengobatan. Perasaan karena sakit tadi ya, sakit bertahun-tahun ini jadi menimbulkan perasaan tidak berdaya ya. Jadi merasa oh aku sakit gitu, aku sakit, aku nggak kuat ngapa-ngapain, aku nggak bisa seperti dulu. Mungkin ada perasaan seperti itu ya ibu-ibu ya. Ini itu merupakan salah satu tanda stres pada penderita diabetes ya.
nih sudah sembuh, tapi ternyata lepas berobat kambuh lagi. Itu kan bisa bikin lelah ya Bu ya, bisa sampai udah berobat bertahun-tahun kok ya masih ada peluang untuk kambuh lagi gitu. Tapi memang ya harus seperti itu ya Bu ya, kita harus berusaha caranya yaitu menjaga pola makan, dengan berobat teratur, cek gula teratur kayak gitu. Terus ini juga terjadi disebabkan karena kemunduran fisik ya. Biasanya penderita diabetes itu kalau tidak terkontrol ya, itu bisa menyebabkan komplikasi serta kerusakan organ vital, terus gangguan penglihatan, terus luka yang sulit sembuh gitu ya, terutama di bagian kaki, tungkai gitu. Terus mungkin kadang ada keluhan gampang gatal-gatal, keluar merah-merah gitu, dan itu bisa menyebabkan stres juga, gangguan psikologis juga. Terus selain itu kalau tidak diobati, tidak dikontrol, juga bisa menyebabkan kerusakan organ ginjal ya Bu ya. Jadi sering ya kita saya tuh ada tetangga saya itu baru sakit 3 hari di rumah sakit, ternyata terus langsung nggak ada, ternyata dicek karena kegagalan fungsi ginjalnya ya, gagal ginjal. Terus ternyata riwayatnya dulu punya diabetes tapi nggak dikontrol, nggak berobat, jadi itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Sudah terlanjur rusak baru dibawa ke rumah sakit ya tidak tertolong ya, buatan monitor. Jadi ini mungkin mumpung ibu-ibu dalam kondisi sehat ya,